Perkenalkan, nama saya Nike Nawi Pramesti, Prodi Perbankan Syariah, kelas PBS 2H, NIM 215231294. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang mengenai perjanjian Giyanti tahun 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah sepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi pendatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda sebut sebagai Giyanti pakai H, dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti tanpa pakai H. Tempat tersebut dikenal dengan Dukuh Karten Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan keraton Kartosuro, ternyata April berjika belum mati disembunyian. Ketika itu Mangkubumi membantu Pakubuwana II dalam meredahkan api konflik dan mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun luas tanah yang diberikan menjadi kecemburuan sehingga dalam satu pangeran mengeluh ketidakadilan kepada Gubernur Jenderal Baron van Inhofe. Gubernur Batavia tersebut mengeluarkan putusan, yaitu tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Pada tanggal 23 September tahun 1754 yang menyatakan Mangkubumi mendapat wilayah kekuasaan yang disepakati oleh VOC dan Mangkubumi. Terlaksana dan tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Lalu pada tanggal 14 November tahun 1754, Mangkubwana III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pakubuwana III dan Gubernur Jenderal VOC. Ada 9 poin penting dalam perjanjian Giyanti. Yang pertama, adanya kerjasama antara rakyat kesultanan dengan rakyat yang berbeda di bawah kekuasaan Belanda atau komponi. Yang kedua, si sultan akan mengampu bupati yang memihak kepada komponi selama perang tersebut. Yang ketiga, sebelum mendapat persetujuan dari kompeni, si sultan tidak akan berhenti bupati maupun patah. Yang keempat, Pangeran Mangkubumi segera diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono atas sepakat wilayah kerajaan Mataram yang diberikan kepadanya.
Yang kelima, Sri Sultan tidak akan menuntut hak atas wilayah daerah pesisir termasuk Madura. Keenam, para bupati dan patih harus melakukan sumpah setia terhadap company sebelum menjalankan tugasnya. Yang ketujuh, Sri Sultan berjanji akan menjual hasil makanan kepada pihak company dengan harga yang ditentukan. Yang kedelapan, Sri Sultan berjanji akan membantu Mangkubuwana apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Sultan berjanji akan mematuhi segala perjanjian yang telah dibuat pada masa penguasa Mataram terdahulu. Setelah perjanjian sudah dibuat dan ditandatangani, hal itulah yang menyebabkan pangkal dari terbelahnya tanah Jawa dibagi menjadi dua bagian, atau sering disebut dengan istilah penglihatangari. Sudah ditandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Mangkubumi naik tata dan mendapat gelar menjadi Sri Sultan Hamengkubuwana I di Jogja. Di Yogyakarta. Akan tetapi terbelahnya di Jawa terjadi seketika setelah perjanjian Giyanti tersebut. Proses pembagian wilayah seperti bahasa itu mengalami proses yang cukup panjang, di mana Raden Mas Said yang juga sama dengan Mangkubumi memiliki trah dari Mangkubuwana menurut haknya untuk mendapatkan wilayahnya dalam gerakannya pada bulan Oktober tahun 1755. Berhasil mengalahkan satu kelompok VOC yang kemudian Februari 1756 ia hampir membakar keraton yang baru saja dibangun di Yogyakarta. Setelah terjadinya perang berlarut-larut, akhirnya mendatangani perjanjian Salatiga mendahului pada tahun 1757, yang dimana wilayah Jawa kembali terbagi menjadi 3. Terbelahnya wilayah Jawa tidak berhenti di situ saja, karena faktornya pada tahun 1813 pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stafford Raffles, wilayah Kesultanan Yogyakarta bagi terbelah dengan lahirnya Pakualangan. Oleh karena itu, tanah Jawa terbagi menjadi 4 wilayah pemerintahan yang dimana masing-masing pemerintahan tersebut memiliki perbedaan. Oleh karena itu, dengan adanya hal tersebut menjadikan wilayah Jawa memiliki banyak keberagaman. Sekian dari cerita saya sampaikan. Apabila ada kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.